Shalom, hari ini kita akan membahas mengenai jangkauan dan penyebaran dosa. Dosa merupakan hal yang sangat mudah untuk tersebar. Sangat banyak penggemar orang berbuat dosa. Tanpa diajarkan, seseorang dapat berbuat dosa. Mengapa demikian? Karena setiap orang, setiap pribadi memiliki keinginan dan hasratnya sendiri. Dalam surat Yakobus 1 ayat 15 jelas dikatakan bahwa dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat ini menegaskan bahwa dosa memiliki potensi untuk berkembang dan meluas, membawa konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dan orang sekitarnya. Berbicara mengenai jangkauan dosa, apakah dosa menjangkau anak-anak yang baru lahir? Apakah manusia sejak lahir telah berdosa? Beberapa agama tidak peduli soal dosa karena tidak memiliki konsep tentang dosa yang jelas. Pandangan agama tertentu melihat manusia terlahir bagai selembar kertas putih. Artinya, semua bayi memiliki status netral tanpa dosa pada hari-hari pertama hidupnya. Namun jika memang demikian, mengapa balita bisa melakukan dosa, melakukan hal-hal yang jahat, padahal orang tuanya tidak pernah mengajarkan demikian? Inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dosa dalam bahasa Latinnya yaitu hamartia, yang artinya tidak tepat sasaran. Arti dari tidak tepat sasaran yaitu tidak sesuai atau melenceng dari perintah atau kehendak Allah. Manusia yang diberikan kehendak bebas memiliki peluang untuk jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa pertama kali disebabkan oleh pencobaan dari si ular. Ular yang memperdaya Hawa supaya ia memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan ketika Hawa telah terbujuk oleh bisikan maut dari si ular, maka Hawa pun memberikan buah itu kepada suaminya. Demikianlah seterusnya dosa semakin merambat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Pendeta Yakub Susabda mengatakan bahwa ada 3 jenis dosa. Yang pertama, dosa asali, yaitu dosa keturunan. Seorang anak yang baru lahir langsung memiliki dosa karena ia merupakan keturunan manusia yang berdosa. Manusia merupakan keturunan dari Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah Allah. Anak kecil dapat melakukan dosa tanpa diajarkan oleh orang tuanya karena dosa sudah kian melekat atau sudah ada sejak ia dalam kandungan. Itulah yang disebut dengan dosa asali atau dosa keturunan. Yang kedua yaitu dosa aktuali, dosa yang terus aktif, terus menerus dilakukan. Ketika dosa telah terjadi, maka manusia akan aktif dan terus menerus berbuat dosa, mengulangi dosa yang sama berulang kali, mencoba hal-hal yang bersifat mencintai dunia setiap hari. Jenis dosa yang ketiga yaitu dosa inevitable, dosa yang tak terhindarkan. Mengenai penyebaran dosa, dosa tidak berasal dari Allah. Dosa tidak ada dalam rencana Allah. Dosa tidak ada dari kekekalan. Allah itu kudus, Allah itu benar. Dosa itu bukan entitas, sesuatu yang jelas diciptakan. Dosa bukanlah tumbuh-tumbuhan. Dosa bukanlah manusia, tetapi manusia itu berdosa. Penyebaran dosa adalah konsep yang menggambarkan bagaimana perbuatan seseorang mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang lebih luas. Ketika seseorang melakukan dosa, tindakan tersebut dapat berdampak negatif pada orang lain dalam berbagai cara, seperti merusak hubungan, menciptakan ketidakharmonisan, menghasilkan lingkungan yang tidak sehat secara moral. Dalam banyak agama,
Ajaran moral dan etika menggarisbawahi pentingnya menghindari dosa untuk menjaga kesejahteraan individu. Salah satu ayat Alkitab yang mendukung konsep ini dapat kita temukan dalam surat Roma ayat 15 yang mengatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang